Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Endang. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa cukup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu, alat ukur dan persamaan konversi suhu dengan tepat. Pada pembahasan kita di video kali ini hanya mencakup pada tujuan pembelajaran yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran nomor 2 dan 3 akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Baiklah, ini adalah peta konsep dari bab suhu dan perubahannya. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang konsep yang pertama ya, yaitu cara mengetahui suhu benda, yaitu mencakup jenis termometer, yaitu ada termometer zat cair, padat, kristal cair, gas, dan termometer digital. Serta kita akan mempelajari skala pada termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk konsep yang kedua, yaitu perubahan benda akibat suhu, akan kita jelaskan pada video berikutnya. Yang pertama yaitu cara mengetahui suhu benda. Kita tentu sering melihat alat ini ya. Ini adalah termometer digital, utamanya menggunakan sistem infrared. Ini juga termometer digital menggunakan sistem termokopel, dan ini adalah termometer suhu badan. Ketiga-tiganya ini adalah termometer suhu badan. Nah, termometer ini merupakan alat pengukur suhu. Selain termometer digital, ada jenis-jenis termometer lainnya. Mari kita pelajari jenis-jenis termometer dan cara penggunaannya. Nah, ini mengukur derajat panas air dengan tangan. Tentu saja mungkin kita pernah melakukan hal ini seperti pada gambar. Ini kita perlu menyiapkan 3 gelas es batu, air biasa, dan air panas. Nah, dalam gelas pertama kita masukkan es batu dan air biasa. Sedangkan pada gelas kedua kita masukkan air biasa, dan pada gelas ketiga kita masukkan air panas dari termos. Kemudian sekarang kamu coba masukkan jari tanganmu ke dalam masing-masing gelas tersebut. Apa yang akan kamu rasakan pada masing-masing gelas? Tentu berbeda ya, antara air dingin di gelas pertama, air biasa di gelas kedua, dan air hangat di gelas ketiga. Kemudian pertanyaannya, dapatkah kamu membedakan suhu air pada masing-masing gelas? Tentu kita dapat membedakan suhu masing-masing, tapi apakah kita mampu mengukur masing-masing suhu dengan akurat? Nah, karena kita tidak bisa membedakan suhu dari masing-masing gelas tadi dengan akurat, maka kita perlu alat yang dapat mengukur dan dengan nilai yang tepat. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya termometer. Ini adalah tabel dari beberapa istilah yang ada pada bab suhu. Ini ya, pengertian suhu yang pertama. Apa sih suhu itu? Ternyata suhu ini adalah ukuran panas dinginnya suatu zat yang dapat diukur menggunakan satuan. Nah, satuan suhu dalam sistem internasional ditentukan dengan ini, satuan Kelvin, dilambangkan dengan huruf K besar. Kemudian ada termometer. Nah, skala termometer ini ada 4 yang perlu kita ketahui, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan alat ukur suhu yaitu termometer. Termometer ini jenisnya bisa termometer zat cair, termometer zat padat, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Nah, ini adalah bagian-bagian termometer, terutama yaitu termometer zat cair ya. Di sini kita lihat di gambar yang pertama ada tandon. Di sini ya, tandon atau reservoir. Di sini adalah tempat menampung zat cair pengisi, bisa berupa raksa atau alkohol. Yang kedua yaitu zat cair pengisi, bagiannya yaitu berupa zat cair seperti raksa dan alkohol.
Ada titik tetap bawah ditentukan di sini ya. Bila di sini titik tetap bawah atau batas minimal ukur termometernya sama dengan 0, maka bisa dipastikan ini adalah termometer Celcius ya, karena di sini titik tetap atasnya yaitu 100. Titik tetap bawah dan titik tetap atas sudah. Titik tetap atas ini batas maksimal ukur termometer. Di selanjutnya yaitu skala suhu. Skala suhu ini menampilkan suhu yang terukur ya. Juga ada batang kaca dengan celah kapiler. Ini batang kacanya yang ada celah kapilernya ya. Kita lanjutkan di jenis-jenis termometer. Ada termometer zat cair, ini contohnya termometer badan, yaitu menggunakan zat cair sebagai zat yang akan berubah volumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda. Jadi termometer zat cair ini menerapkan konsep pemuaian zat cair ya, sehingga ada perubahan volume. Nah, pemuaian ini digunakan sebagai pengukuran dari kenaikan atau perubahan suhu. Yang kedua yaitu termometer kristal cair. Ini gambarnya termometer kristal cair. Ini menggunakan bahan kristal cair. Berubah warna ketika menerima perubahan suhu. Ya, jadi ini ada perubahan warna dan perubahan warnanya ini ketika digunakan, cara penggunaannya bisa ditempel di tubuh manusia ya untuk mengukur suhu badan juga. Jadi nanti ada perubahan warna ketika ada perubahan suhu. Dan yang ketiga termometer gas. Ini gambarnya termometer gas, menggunakan sifat perubahan gas ketika terjadi perubahan suhu. Jadi nanti ini menunjukkan skala tertentu jika ada perubahan suhu pada gas. Kemudian termometer digital. Ini biasanya digunakan untuk anak bayi jika terkena demam. Bisa menggunakan termometer digital. Ini bekerja berdasarkan hasil kerja termokopel. Nah, termokopel ini merupakan sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik. Nah, jika ada perubahan tegangan listrik inilah yang menghasilkan nilai suhu secara digital. Maka termometer digital ini perlu adanya baterai. Nah, tegangan listriknya ini dari baterai tadi ya. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan cairan pengisi termometer. Nah, seperti kita tahu tadi ya, pada termometer zat cair ada dua jenis cairan yang mampu mengisi termometer tersebut, yaitu yang pertama adalah raksa dan yang kedua yaitu alkohol. Bisa kita lihat dalam tabel ini bahwa kelebihan raksa yang pertama yaitu mudah dilihat karena mengilap. Kemudian volumenya berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu. Titik beku raksa mencapai minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya mencapai 350 derajat Celcius. Raksa juga tidak membasahi dinding dan juga dapat terpanasi secara merata. Sedangkan kekurangan dari raksa yaitu harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, dan raksa juga merupakan zat beracun yang berbahaya jika tabungnya pecah. Sedangkan alkohol memiliki kelebihan, harganya lebih murah, dapat mengukur suhu dengan teliti, titik bekunya mencapai 114 derajat Celcius dan titik didihnya mencapai 78 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Sedangkan kekurangan dari alkohol ini memiliki titik didih yang rendah yaitu 78 derajat Celcius sehingga pemakaian terbatas dan tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Maka untuk menggunakan zat cair alkohol pada pada termometer, maksud saya ini perlu diberi pewarna ya. Dan juga alkohol ini membasahi dinding kaca. Nih. Selanjutnya ada pertanyaan, mungkin kalian bisa menjawabnya. Ukuran panas dinginnya suatu zat yang dapat diukur menggunakan satuan apa tadi? Ya, jawabannya adalah suhu. Benar. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu skala suhu. Tentu kalian pernah mendengar ini di SD ya. Yang pertama skala suhu yaitu Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat Kelvin.
Nah, keempat jenis skala termometer ini dinamai sesuai dengan nama penemunya. Perbedaan keempat jenis skala tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, termometer Celsius. Ini ditemukan oleh Andreas Celsius dari Swedia. Jadi, Andreas Celsius ini menemukan bahwa termometer ini memiliki titik tetap bawah yaitu 0 derajat dan titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Maka jumlah skala pada termometer Celsius ini adalah 100. Dan yang kedua yaitu termometer Réaumur, dilambangkan dengan huruf R besar, ditemukan oleh Réaumur. Ini seorang berkebangsaan Prancis, menemukan termometer dengan titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atasnya 80 derajat, sehingga jumlah skala pada termometer Réaumur ini adalah 80. Sedangkan termometer Fahrenheit ini ditemukan oleh Gabriel de Fahrenheit dengan titik tetap bawah 32 derajat Celcius dan titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit. Maksud saya ya. Jadi jumlah skalanya yaitu 180 Fahrenheit ya. Kemudian yang keempat yaitu termometer Kelvin, ditemukan oleh Kelvin, seorang berkebangsaan Jerman. Kelvin ini menentukan termometernya dengan titik tetap bawah sebesar 273 dan titik tetap atasnya yaitu 373, sehingga jumlah skala pada termometer Kelvin yaitu 100. Nah, dari keempat termometer ini, skala termometer ini ya, Celcius, Réaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, bisa kita ketahui perbandingan masing-masing termometer. Ini adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Ini diambil dari jumlah skala pada masing-masing termometer, sehingga bisa disederhanakan perbandingannya yaitu Celsius perbandingannya 5, Réaumur perbandingannya 4, Fahrenheit perbandingannya 9, dan Kelvin perbandingannya 5. Untuk apa sih perbandingan dari masing-masing skala termometer ini? Untuk mengetahui konversi dari skala termometer. Nih ya. Coba perhatikan tabel konversi beberapa skala termometer berikut. Misalkan kita mau mencari skala Réaumur ya, sedangkan yang diketahui yaitu skala Celsius. Maka kita menggunakan rumus yang tengah ini. Begitu juga ketika kita ingin mencari skala Fahrenheit, sedangkan yang diketahui yaitu skala Celsius, maka kita menggunakan rumus yang ini. Kalau misalkan kita pengen mengetahui skala Celsius, sedangkan yang diketahui yaitu skala Fahrenheit, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, angka-angka ini tentu kita dapatkan dari perbandingan termometer yang sudah kita ketahui pada slide sebelumnya. Misalkan saya ambil contoh ini. Pada termometer Celsius terukur nilai 20 derajat Celcius. Berapakah skala yang ditunjukkan skala Fahrenheit? Berarti kita yang diketahui Celsius ya, yang dicari Fahrenheit. Berarti kita pakai rumus ini. Perbandingan Fahrenheit kita tulis di atas sebagai pembilang. Kemudian perbandingan yang diketahui Celsius kita tulis di bawah 5 dan kita kalikan suhu yang diketahui. Seperti ini. Jadi T derajat Fahrenheit ya sama dengan 9/5 dikali T derajat Celsius. T ini suhu yang diketahui ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena titik tetap bawah dari Fahrenheit itu adalah 32 ya. Untuk menyamakan titik tetap bawahnya. Maka 9/5 dikali 25. 25 ini nilai yang sudah terukur dengan termometer Celsius. Jangan lupa kita kurung dulu, berarti dikali terlebih dahulu baru kalau sudah dikali ditambah 32. Hasilnya 5 dibagi 25 hasilnya 5 kali 9 45. Jawabannya 45 plus 32 hasilnya 77 derajat Fahrenheit.
Nah, ini berdasarkan tabel yang dari 2 slide sebelumnya tadi, kamu dapat melihat konversi beberapa skala termometer. Nah, dalam mengonversi skala termometer, pembilang menunjukkan angka perbandingan skala yang dicari dan penyebut menunjukkan angka perbandingan skala yang diketahui. Pada skala Fahrenheit harus ditambah atau dikurangi dengan 32. Ini untuk menyetarakan titik tetap bawah dengan skala Celsius dan Reaumur. Begitu juga dengan konversi ke skala Kelvin, karena skala Kelvin ini memiliki titik tetap bawah 273, maka saat kita mengonversi dari skala Kelvin ke Celsius, kita kurangi dulu 273. Karena perbandingan dari skala Celsius dan Kelvin sama-sama 5, maka tidak perlu kita bagi dan kali. Berbeda halnya jika kita mengkonversi ke Reaumur atau Fahrenheit, tetap kita tulis perbandingannya. Begitu juga saat kita mencari suhu di skala Kelvin yang diketahui Celsius, maka kita tambah 273, begitu ya. Nah, ini konversi beberapa skala termometer, masih dengan pembahasan yang sama. Namun kali ini rumus ini digunakan pada saat tertentu, yaitu saat kita menemukan dua termometer yang berbeda skalanya. Misalkan skala X dan skala Y. Kita sama-sama tidak tahu itu skala termometer apa. Saat kamu mengukur suhu menggunakan termometer X dan ingin menghitung suhu yang terukur pada termometer Y, maka kamu dapat menggunakan perbandingan berikut. T derajat X, yaitu suhu yang terukur pada termometer X, dikurangi TB derajat X, yaitu titik tetap bawah termometer X, dibagi TA derajat X dikurangi TB derajat X. Sama dengan, ini perbandingan ya, sama dengan T derajat Y dikurangi TB derajat Y per TA derajat Y dikurangi TB derajat Y. Nanti akan keluar soal ya, soalnya akan kita berikan pada pertemuan selanjutnya dan kalian bisa selesaikan dengan rumus ini. Bisa kalian baca sendiri keterangannya. Kita lanjutkan. Nah, ini carilah kata yang tidak ada hubungannya dengan suhu dan perubahannya. Saya beri waktu 5 detik. Tolong kalian cermati mana yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita pada bab ini. Ya, yang pertama jawabannya yaitu saya lingkari ya, yang tidak ada hubungannya dengan bab ini. Yang pertama Archimedes, Newton. Yang mana lagi? Ya, barometer. Oke, skala, derajat, panas, Celsius, Reaumur, termometer, Fahrenheit, reksa, dan titik tetap atas ini ada hubungannya. Oke, kita lanjutkan kuisnya. Ya, ini tuliskan pengertian dari kata-kata di bawah ini, suhu, termometer, skala, dan Kelvin. Bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Dan selanjutnya konversikan suhu berikut, ini juga bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian dan dikumpulkan di link yang sudah disediakan di Google Form. Oke, terima kasih telah mendengarkan dengan baik penjelasan Bu Endang pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di grup atau di classroom kita ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Solid IPA agar Bapak Ibu guru lebih semangat dalam membuat video pembelajaran untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.